Satria Nursani, nama panggilan Dwi. Nama ibu siapa? Nama saya Herlina. Tanggal lahir ibu? 31 Desember 2002. Baik, ibu permisi ya, saya mau mengecek gelang identitas yang ibu gunakan. Permisi ya bu. Bagaimana perasaan ibu hari ini? Saya merasa sedih Kenapa ibu merasa sedih? karena saya merasa kalau saya di sini saya sendirian dan saya tidak punya teman. Oh, seperti itu ya. Apakah ibu masih mendengarkan suara-suara bisikan? Masih sering. Apa cara yang ibu lakukan untuk mengontrol suara-suara bisikan itu? Cara saya mengontrol dengan memejamkan mata dan menutup kedua telinga saya dengan tangan. Apakah dengan cara itu suara-suara bisikannya bisa dikontrol? Bisa, namun terkadang sering terulang kembali suara bisikan tersebut. Baiklah, kalau begitu hari ini saya mau diskusi tentang suara-suara bisikan yang ibu alami. Dan saya akan ajarkan bagaimana cara mengontrolnya. Bagaimana kalau kita diskusi di ruang konsultasi saja? Ya baik. Ibu mau kita diskusi berapa lama? 15 menit. Bagaimana kalau 25 menit saja? Apakah ibu bersedia? Ya, bersedia. Baik, ibu bersedia ya. Tadi ibu mengatakan bahwa mendengar suara-suara bisikan. Apa yang dikatakan oleh suara-suara bisikan itu? Saya mendengar bahwa saya adalah seorang pembunuh, saya adalah seorang pembunuh. Oh, baiklah. Berarti suara-suara bisikan itu mengatakan ibu adalah seorang pembunuh, ibu adalah seorang pembunuh. Kapan suara-suara itu muncul? Suara itu muncul ketika malam sebelum saya tidur. Baiklah. Pada saat ibu sedang apa? Pada saat sedang sendiri dan tidak ditemani oleh siapapun. Baiklah. Kemudian, apa yang ibu lakukan ketika ada suara-suara bisikan itu? Saya hanya memejamkan mata dan menutup kedua telinga saya. Baiklah, saat ini ibu aman di ruangan ini. Ruangan ini tenang, sehingga ibu bisa lebih nyaman dan tenang. Kami akan menjaga dan merawat ibu di ruangan ini. Jika ibu kesulitan dalam mengontrol suara-suara bisikan, ibu bisa minta tolong kepada kami ataupun perawat yang ada di sini. Ibu, karena perilaku ibu sulit dikontrol, maka demi keselamatan ibu sendiri, maka kami akan menempatkan ibu di ruangan yang lain sendirian. Jika ibu sudah merasa lebih nyaman dan tenang, maka kami akan mengembalikan ibu ke ruangan yang tadi. Kami akan mengecek kondisi ibu setiap 15-30 menit. Ibu, karena perilaku ibu sulit dikontrol, maka demi keselamatan ibu, maka kami akan mengikat tangan dan kaki ibu. Jika ibu sudah merasa lebih nyaman dan lebih tenang, maka kami akan melepaskan ikatannya. Kami akan mengecek kondisi ibu setiap 15 menit sampai 30 menit. Bagaimana perasaan ibu saat ini? Saya merasa sedih karena saya masih mendengar suara-suara bisikan tersebut. Oh, berarti ibu masih mendengarkan suara-suara bisikannya ya? Iya. Baiklah. Ada beberapa cara untuk mengontrol suara-suara bisikan itu. Yang pertama, ibu harus selalu bersama-sama dengan orang lain, tidak boleh sendirian. Karena ibu tadi mengatakan bahwa suara-suara bisikan muncul pada saat ibu sendirian. Yang kedua, ibu juga bisa berbicara ataupun bercakap-cakap dengan orang lain yang bisa membuat pikiran dan perasaan ibu lebih tenang dan nyaman. Ibu juga bisa meminta tolong dengan orang lain untuk mengajak ibu ngobrol apabila suara-suara bisikan itu terdengar. Pada saat di rumah sakit, ibu bisa ngobrol dengan teman dan dengan perawat. Yang ketiga, caranya yaitu mengalihkan perhatian, seperti mendengarkan musik, kemudian melakukan kegiatan. Apa kegiatan yang ibu lakukan ketika mendengar suara-suara bisikan? Saya hanya tidur dengan memejamkan mata dan menutup kedua telinga saya. Baiklah, ibu juga bisa melakukan tarik
bisa. Caranya saya contohkan ya. Ibu ikuti. Kita tarik nafas selama 7 detik. Hembuskan. Tarik nafas lagi selama 7 detik. Hembuskan. Nah, begitu ya Ibu. Cara yang keempat adalah menghardik suara-suara bisikan. Dengan cara Ibu mengatakan, saya bukan pembunuh. Saya adalah orang baik. Saya bukan pembunuh, saya adalah orang baik. Coba Ibu katakan. Saya bukan pembunuh, saya adalah orang baik. Saat ini, Ibu mendapatkan 2 jenis obat-obatan yang harus Ibu minum secara teratur. Yang pertama, ada haloperidol berwarna putih yang berfungsi untuk mengatasi dan mengurangi gejala-gejala yang Ibu alami dan memberikan Ibu ketenangan. Yang kedua, ada clozapine berwarna kuning yang berfungsi juga untuk mengatasi dan mengurangi gejala-gejala Ibu pada saat kambuh dan memberi juga Ibu ketenangan ketika minum obat ini. Manfaat Ibu minum obat-obatan secara teratur adalah Ibu agar cepat bisa pulih dan lebih sehat, gejala-gejalanya pun tidak kambuh lagi dan suara-suara bisikannya tidak akan mengganggu pikiran Ibu. Dan Ibu juga bisa cepat bertemu dengan keluarga-keluarga Ibu. Kemudian ada 5 benar obat Ibu. Yang pertama, benar pasien. Yang kedua, benar nama obat. Yang ketiga, benar dosis. Yang keempat, benar waktu. Dan yang kelima adalah cara pemberian atau rute. Bagaimana perasaan Ibu setelah diskusi dengan saya? Saya merasa senang dan merasa lebih lega. Baik, bagus sekali ya. Kalau boleh, Ibu jelaskan dan praktekkan cara mengontrol halusinasi ataupun suara-suara bisikan tadi yang sudah kita praktekkan. Ada 4 cara, yaitu pertama, untuk tidak sendirian, ditemani dengan orang lain. Ya. Lalu yang kedua, mengobrol atau berbincang-bincang dengan teman ataupun perawat. Lalu yang ketiga, dengan memutarkan musik atau melakukan kegiatan. Lalu dengan menarik nafas dalam, yaitu dengan menarik nafas selama 7 detik, lalu hembuskan. Dan yang terakhir untuk menghardik dengan mengatakan bahwa saya bukan pembunuh, saya adalah orang baik. Ya, bagus sekali ya Ibu. Ibu sudah bisa mempraktekannya. Sekarang, mari kita masukkan latihan tersebut ke dalam jadwal harian Ibu. Ibu mau latihannya di jam berapa? Jam 10 pagi saja. Baiklah. Besok kita latihan lagi tentang 4 cara mengontrol halusinasi ataupun suara-suara bisikan tadi. Ibu mau kita diskusi di jam berapa? Jam 10 pagi. Baik. Ibu mau kita diskusi berapa lama? 20 menit saja. Baiklah. Kalau begitu, kita diskusinya di sini saja ya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baiklah, terima kasih Ibu. Saya doakan semoga Ibu cepat pulih dan sehat. Selamat beristirahat Ibu.